Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kembali kami bisa memuji, memuliakan namamu. Terima kasih kami kembali bisa menikmati hari-hari kami, menikmati kebaikanmu. Dan saat ini kami mendengar firman Tuhan, tuntun kami dengan firman-Mu, sehingga kami semakin tahu apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami kerjakan. Dan biarlah roh hikmat dan wahyu memberi kami pengertian, sehingga setiap firman yang diajarkan dapat menjadi remah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, firman Tuhan adalah tentang pemimpin-pemimpin yang boleh diikuti dan pemimpin yang sebaiknya ditinggalkan. Sekali lagi, kemarin pagi saya menyampaikan bagaimana seorang pemimpin itu tidak ada yang sempurna. Banyak orang berkata namanya manusia tidak ada yang sempurna. Tapi dalam arti tidak sempurna di sini bukan berarti pemimpin itu adalah pemimpin yang tinggal di dalam dosa. Itu bukan ketidaksempurnaan, tetapi ini adalah berarti dia bukan orang yang bertobat. Dia tidak layak memimpin. Tetapi seorang pemimpin semua tidak ada yang sempurna, karena semua orang punya ekspektasi berbeda-beda tentang seorang pemimpin. Sehingga di mata setiap orang tidak ada yang sempurna. Karena misalnya si A mengharapkan pemimpin yang humoris, kemudian si B mengharapkan pemimpin yang penuh wibawa, yang gak suka, yang tidak terlalu banyak bercanda. Ada orang yang lain lebih suka pemimpin yang tegas, sedikit galak. Pemimpin atau jemaat yang lain mengharapkan pemimpin yang gak galak, tapi mengayomi, sabar, mau mendengarkan. Nah, bukankah pengharapan-pengharapan itu tidak semua didapatkan? Karena semua orang punya ekspektasi yang berbeda-beda, semua orang punya tuntutan yang berbeda-beda. Sementara pemimpin yang mereka harapkan cuma satu. Sehingga di mata setiap orang tidak ada pemimpin yang sempurna. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memiliki karakter yang bisa menjawab semua kebutuhan orang. Dan tidak ada seorang pemimpin yang memiliki seluruh karunia di dalam dirinya. Ada seorang pemimpin bisa ngajar, tetapi dia tidak terlalu peka, dia tidak diberi Tuhan karunia mimpi dan penglihatan. Ada seorang pemimpin yang banyak kesaksian di dalam hidupnya, karena dia punya pengalaman-pengalaman rohani. Dia pernah sakit, kanker, dia hampir mati, dia pernah kecelakaan, tetapi sembuh, dan sebagainya. Ada pemimpin yang tidak pernah mengalami mujizat-mujizat itu karena hidupnya baik-baik aja, tidak pernah sakit, tidak pernah kecelakaan, tidak pernah mengalami kehidupan yang mendekati maut. Ada pemimpin yang pernah dibunuh lalu bangkit dari kematian. Benar nggak? Tetapi kan tidak ada dalam satu orang mereka mengalami semuanya itu. Ya mati, ya bangkit, ya naik ke surga. Di Alkitab aja, Elia naik ke surga, tapi nggak pernah mati. Si Lazarus pernah mati dan bangkit, tapi nggak pernah langsung dibawa ke surga. Jadi semuanya tidak punya pengalaman yang sampai seluruh yang dialami Alkitab itu mengalami. Ya, ini yang dimaksud tidak sempurna. Elia bisa menurunkan api dari langit, tapi dia tidak pernah mengalami, tidak pernah membuat mujizat laut terbelah. Dia tidak pernah mendatangkan tulah sehingga air menjadi darah. Tidak pernah kan? Dia juga tidak pernah membawa tulah semua anak sulung mati. Tetapi Musa membelah laut, menjadikan air jadi darah. Dia mendatangkan 10 tulah di Mesir, tapi tidak pernah mendatangkan api dari langit. Karena semua manusia nggak ada yang sempurna. Ini yang dimaksud tidak ada yang sempurna. Bukan kemudian ada pemimpin yang terus
terikat dengan dosa, terus orang itu berkata, ya namanya manusia kan tidak ada yang sempurna. Nah, ini yang salah. Karena yang dituntut Tuhan sebagai seorang pemimpin, dia harus sudah bertobat. Nah, sekarang kita akan baca firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 berkata begini, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Penilik berbicara tentang seorang pemimpin gereja atau seorang gembala atau seorang pemimpin rohani. Ada banyak pemimpin rohani yang melayani seperti sekarang melayani di Zoom, punya yayasan tetapi bukan seorang gembala. Tapi pemilik artinya adalah seorang pemimpin rohani. Dan kalau di gereja dia adalah seorang gembala. Dikatakan jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamu telah ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan. Dijadikan seorang pemimpin atau gembala untuk menggembalakan kawanan domba, menggembalakan jemaat. Jadi kamu harus menjaga dirimu. Menjaga diri dalam hal apa? Firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 3 ayat kedua sampai ketujuh. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat. Suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Seorang pemimpin jemaat atau gembala, dia harus bisa ngajar. Nggak bisa kemudian yang diangkat menjadi seorang gembala, firman nggak mengerti, dia bahkan nggak tahu pertobatan, apalagi baru bertobat. Itu bahaya sekali, kasihan jemaatnya. Demikian juga dengan saudara yang menjadi jemaat. Jangan sembarangan memilih seorang pemimpin. Ayat ketiga, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Dia seorang yang pendamai, bukan pemecah belah, bukan pemfitnah. Jadi kalau saudara mau menjadi gembala, saudara mau dan merasa ditetapkan untuk menjadi seorang pemimpin, maka saudara harus mulai meletakkan dagingmu di atas mezbah supaya dibakar. Yang jelek-jelek harus dibakar di atas mezbah. Sehingga engkau bisa mempersembahkan tubuhmu yang hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Yang jelek-jelek harus dibakar di atas mezbah. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang yang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat oleh orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Dia harus punya nama baik supaya dia tidak digugat orang. Makanya pada waktu seseorang menjadi pemimpin jemaat, dia harus mulai menyangkal dirinya dan memikul salib. Mungkin ada banyak keinginan yang dia pengen lakukan. Tetapi kalau engkau menjadi pemimpin, artinya kamu sudah harus rela untuk menanggalkan hal-hal yang bisa menjadi sandungan, tidak menjadi berkat, tidak menjadi contoh atau yang baik untuk jemaat. Misalnya, ada seorang pemimpin pria. Kalau kau belum bisa menguasai dirimu, jangan menjadi pemimpin. Kemana-mana masih suka naik mobil, nganterin perempuan sendirian, berdua sama perempuan. Loh, ini cuma pelayanan. Ya sudah, tidak boleh. Demikian juga dengan gembala-gembala, kalau dia seorang perempuan, masih suka pakaian-pakaian yang seronok, berpakaian yang seksi-seksi. Loh, kamu sekarang pemimpin. Kamu harus bisa memilih, kamu mau menjadi pemimpin tetapi meninggalkan semua itu, atau kamu masih tetap mau berpakaian-pakaian yang tidak sopan, pakaian-pakaian yang mengundang nafsu orang lain, tapi tinggalkan kepemimpinanmu. Karena hanya dua pilihan, kamu mau menjadi gembala
tapi engkau meninggalkan kebiasaan burukmu, atau kamu tetap melakukan hal yang buruk, tapi tinggalkan penggembalaan. Engkau tidak bisa memilih dua-duanya. Nah, tadi dikatakan seorang pemimpin tidak pemarah, tapi peramah, pendamai, bukan hamba uang. Sedikit-sedikit minta uang. Seorang jemaat harus tahu memberkati pemimpinnya. Seorang jemaat harus tahu memberkati orang-orang yang telah memberkati dia secara rohani. Tapi bukan pemimpin yang memintanya. Mau membaptis, tidak mau membaptis kalau tidak dikasih persembahan. Misalnya, jemaatnya yang selama ini sudah menjadi jemaat dia, ada yang meninggal. Dia tidak mau untuk melayani penghiburan karena nggak ada duitnya. Nah, ini tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Dia bijaksana, dapat menahan diri, dia sopan. Ada yang cerita kepada saya, ada seorang pemimpin perempuan. Bukan berarti perempuan nggak boleh memimpin. Tapi sebaiknya seorang pemimpin perempuan, dia terbukti bagaimana dia bisa menjaga kekudusannya kalau dia perempuan belum tidak menikah, seperti dulu Catherine Kuhlman. Tetapi kalau pemimpin itu gembala, lebih baik dia menikah untuk menjaga supaya tidak menjadi batu sandungan. Tidak harus, tetapi sebaiknya. Ada seorang gembala perempuan, dia tidak pernah menikah selama ini. Nah, ini bahaya. Karena dulunya dia ditolak cinta, sehingga tidak mau menikah lagi. Kalau karena panggilan dia tidak menikah, tidak masalah. Tetapi kalau dia tidak menikah karena kepahitan, itu akan menjadi masalah kalau dia tidak bisa membereskan hatinya. Dan orang ini, pemimpin rohani ini, dia tinggal dengan seorang remaja pria. Dan semua jemaat tahu kalau orang itu tidur sekamar dengan anak muda ini. Tidak ada yang membuktikan bahwa dia berzina dan dia berkata dia tidak ngapa-ngapain. Ini bukan masalah berzina atau tidak berzina, tapi soal ketidakpantasan seorang ibu dengan anak yang sudah remaja saja. Secara etika, seharusnya sudah tidak sekamar lagi. Karena bagaimanapun, laki dan perempuan jangan pernah satu kamar, sekalipun itu orang tuanya. Kita melihat ada banyak anak memperkosa ibunya, ada banyak seorang ayah memperkosa anaknya, atau saudara memperkosa saudaranya. Banyak terjadi karena jangan pernah memberi kesempatan kepada iblis. Dan jangan membuat batu sandungan dan menjadi teladan yang tidak baik. Ini bukan soal lagi, jangan menghakimi hamba Tuhan. Dia mungkin tidak ngapa-ngapain di kamar dengan anak angkatnya yang sudah remaja, laki-laki, dan pemimpinnya ini seorang perempuan single. Ini sudah masalah tidak pantas, tidak punya etika. Orang yang seperti ini harus ditegur, harus diberi pilihan. Mau tetap memimpin dengan meninggalkan kebiasaannya, tidak boleh sekamar dengan anak angkatnya, atau tetap melakukan dan dia harus dicopot dari kepemimpinannya. Demikian juga dengan dengan jemaat. Kalau orang itu nggak tobat-tobat dan terus melakukan hal ini, bahkan ada yang berkata, orang ini pernah menempeleng jemaatnya. Bahkan orang tersebut pernah mendatangi jemaatnya dengan pasukan 2 mobil karena menuduh jemaatnya telah memfitnah dia. Sampai masuk pagar, mematikan listrik supaya yang punya rumah keluar. Ini sudah tindakan kriminal, bukan cuma antara gembala dengan jemaatnya. Orang seperti ini tidak bisa menjadi pemimpin, karena seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan, harus dewasa. Orang yang dewasa rohani, dia memiliki kedewasaan karakter, kedewasaan berpikir. Dia tahu yang firman Tuhan katakan, dia sudah menang, dia sudah belajar bagaimana berespon benar dan mengatasi masalah. Dia seorang gembala, jangan bermusuhan dengan jemaat. Kalau orang-orang yang seperti ini bisa menempeleng jemaat, memberikan tuduhan jemaat, kalau ada jemaat yang bersalah, dia datangin 2 mobil dengan membawa pasukan.
untuk mendamrat orang itu, untuk menggeruduk jemaat yang cuma satu orang. Orang seperti ini tidak layak memimpin. Ya jangan diikuti pemimpin model begini. Apa yang kamu dapatkan dari dia? Makanya di dalam Titus 1 ayat 7 berkata, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat atau pemimpin jemaat, gembala jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Mungkin ada yang berkata namanya manusia, kan tidak ada yang sempurna, benar, tapi bukan berarti orang itu stay pada sifatnya yang jahat, stay pada dosanya. Karena Tuhan menuntut kita untuk bertobat, yang artinya semakin hari kita semakin menjadi lebih baik, dan jauh lebih baik. Semakin hari kita dikuduskan, semakin kudus, semakin kudus. Semakin hari semakin mirip Kristus. Semakin hari semakin dewasa. Bukan stay dengan kejahatan, bukan stay dengan sifat kekanak-kanakan, bukan stay dengan sifat yang penuh dengan kemarahan, bukan stay dengan keserakahan, ketidakdewasaan, apalagi stay di dalam dosa. Kalau seseorang pemimpin masih berkutat di dalam masalah dosa, dia terikat dengan drug misalnya, dia terikat dengan kemabukan, dia masih suka bermain judi, atau dia masih hidup dalam perselingkuhan, dia masih hidup dia masih KDRT istri dan keluarganya. Orang yang seperti ini layak ditinggalkan. Kenapa? Karena apa yang kamu lihat, apa yang terus engkau ikuti. Karena Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apalagi ini seorang pemimpin. Urapan turun dari atas. Maka pemimpinmu akan mempengaruhi hidupmu. Itu sebabnya penting bagi makanya Alkitab berkata, seorang penilik jemaat, jangan yang baru bertobat, karena berbahaya. Kecuali dia itu hanya sebagai koordinator. Misalnya ada gereja pusat, dia punya beberapa cabang, karena jemaatnya sangat banyak. Belum ada orang-orang yang terlalu dewasa, maka dia menjadi koordinator hanya untuk mengurus supaya ibadah bisa berjalan, untuk mengurusi administrasi, untuk mengurus siapa yang jemaat yang perlu digembalakan, ada yang meninggal, ada yang mau menikah, semuanya itu masih boleh karena masih ada pemimpin seniornya. Gembala seniornya lah yang akan bertanggung jawab untuk segala sesuatu. Sambil terus para koordinatornya ini dipimpin untuk semakin hari semakin dewasa. Tapi dia belum disebut gembala. Karena sekali lagi seperti kemarin saya katakan di mesbah doa, seorang pemimpin yang belum bertobat tidak layak memimpin karena dia yang harus dipimpin. Seorang pemimpin yang masih terikat di dalam dosa, dia tidak boleh menggembala karena dia yang harus digembalakan. Dia yang harus dikonseling. Orang-orang yang masih membenarkan dosa, dia tidak layak mengajar sekalipun dia pintar, karena dia yang harus lebih dulu diajar. Karena dalam kekristenan, kita tidak membutuhkan pengajar-pengajar omong kosong, tapi seorang pengajar yang telah melewati proses. Dia telah melakukan apa yang dia ajarkan. Dia adalah orang-orang yang bertanggung jawab dengan apa yang dia ajarkan. Karena dia juga mau melakukan apa yang diajarkan. Lalu pertanyaannya, bolehkah aku keluar dari gereja yang pemimpinnya tidak benar?
Pertama, saudara harus bertanya kepada Tuhan. Saudara mendoakan pemimpinmu. Saudara harus menopang dia. Karena semua orang bisa jatuh, termasuk juga pemimpin. Karena pemimpin sekalipun rohani, mereka bisa jatuh. Mungkin ada pemimpin-pemimpin yang kemudian jatuh di dalam perselingkuhan, jatuh dalam perzinahan. Tetapi pada waktu ditegur, dia mau bertobat, dia mau berubah. Karena ada orang-orang yang sebelum ditegur tidak berubah. Karena pertobatannya bukan keluar dari hatinya. Tetapi setelah ditegur dan dia masih jatuh. Tetapi dalam proses pertobatannya, ya dia nggak boleh memimpin dulu. Dia harus diskors lebih dulu untuk membuktikan pertobatannya. Tetapi kalau saudara tahu, jemaat tahu orang itu nggak tobat-tobat, tetap hidup di dalam perselingkuhan, bahkan mungkin hidup dengan selingkuhannya. Tidak ada teladan yang bisa saudara ikuti. Boleh nggak saya keluar dari gereja itu? Boleh, kenapa tidak? Saudara itu pengikut Yesus, bukan pengikut manusia. Saudara harus mencari pemimpin yang mengikuti firman. Tapi bukan sempurna, karena saudara tidak akan pernah mendapatkan semuanya sesuai dengan ekspektasi saudara. Jadi, dua hal di sini. Kalau saudara pemimpin, saudara harus menjaga hidupmu. Karena seorang penilik jemaat harus sudah dewasa, tahu menyangkal dirinya, tahu memikul salib, tahu untuk menjadi teladan, tahu meletakkan kepentingannya pribadi untuk kepentingan Tuhan dan untuk kepentingan jemaat. Dan sebagai jemaat, saudara harus jeli untuk melihat pemimpin. Pemimpinmu bisa jatuh. Pada waktu mereka jatuh, mereka membutuhkan jemaat yang bisa melepaskan pengampunan, bisa mendoakan, bisa mendukung dia untuk bangkit kembali. Tapi kalau pemimpin itu tidak pernah mau keluar dari dosanya, maka saudara harus meninggalkan dia. Karena Alkitab sudah mengajar, pergaulan yang buruk merusak yang baik. Apalagi kalau itu seorang pemimpin. Karena engkau selalu melihat, engkau selalu mendengar apa yang diajarkan, engkau selalu melihat perbuatan dia. Maka hal itu bisa merusak imanmu, bisa membuat kamu kecewa, bisa menggugurkan imanmu, bisa merusak apa yang baik di dalam hidupmu. Jadi tinggalkan pemimpin-pemimpin yang demikian dan mengikuti pemimpin-pemimpin yang mengikuti firman, yang hidup di dalam pertobatan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu. Saat ini kami sepakat, kami berdoa. Biarlah seluruh pemimpin-pemimpin Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin gereja, gembala jemaat, kami bawa semua ke dalam tangan. Bongkar hal yang tidak benar, sehingga mereka semua bertobat. Supaya mereka semua dapat menggembalakan jemaat dengan tanggung jawab. Belas kasihan-Mu turun kepada pemimpin-pemimpin, tapi belas kasihan-Mu juga turun atas jemaat. Sehingga mereka tidak digembalakan oleh pemimpin-pemimpin yang sesat. Mereka tidak digembalakan pemimpin-pemimpin yang tidak pernah mau keluar dari dosanya. Tetapi biarlah jemaat-Mu digembalakan oleh pemimpin-pemimpin yang mau hidup di dalam pertobatan, yang mau meletakkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi pemimpin yang bisa Engkau percaya. Dan biarlah jemaat-Mu juga menjadi jemaat yang dewasa, yang bisa menopang pemimpinnya, yang bisa mengasihi pemimpin dan menghormati pemimpinnya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.